pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, dan dalam skala luas itu dapat terjadi antar negara dan antar benua. 10% lahan di Asia itu telah berubah menjadi wilayah pertanian. 15 itu sekitar 47% penduduk Asia itu tinggal di daerah perkotaan. Faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota. Nah, alasan ekonomi itu seperti makin terbatasnya lapangan kerja di desa. Faktor lainnya seperti konflik, bencana alam, terbentuknya gurun, dan intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Kita lihat ya, perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di benua Asia. Ya, bisa dilihat di petanya. Dampak dari interaksi desa dengan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, makin beragamnya orientasi mata pencarian. Dari yang hanya berorientasi pertanian, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Nah, dampak yang kedua adalah makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Kemudian dampak yang keempat adalah budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya di desa. Nah, dampak dari interaksi desa ke kota yang berikutnya adalah berkembangnya media massa, membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa semakin meningkat. Apalagi yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh. Ya, itu. Apalagi kalau sudah ke kota, di kota tidak punya pekerjaan, jadi menimbulkan masalah baru. Nah, pengaruh yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Nah, lonjakan ini biasanya terjadi setelah Lebaran penduduk kota pulang kampung, arus mudik. Nah, setelah arus baliknya ke kota, dia membawa sanak keluarganya untuk mencari pekerjaan di kota. Interaksi ruang yang terjadi antar negara dan antar benua. Yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh yang pertama. Pengaruh yang kedua adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Yang ketiga adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara
terhadap kehidupan budaya. Jadi ada ekonomi, sosial, budaya. Lalu yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Dan yang kelima adalah pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Jadi ada 5 pengaruh. Ada ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Kita lihat yang pertama, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kebutuhan akan barang dan jasa itu tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Karena pasti ada kebutuhan suatu negara yang tidak terpenuhi. Makanya terjadi interaksi dengan negara lain. Nah, barang dan jasa tersebut dapat berupa barang konsumtif maupun untuk keperluan produksi. Misalnya mesin-mesin industri negara-negara maju. Sedangkan negara-negara maju itu membutuhkan bahan-bahan yang mau diproduksi, ya, bahan baku industri dari negara-negara berkembang. Ekspor dan impor itu adalah interaksi ruang antar negara. Ya, ekspor dan impor. Nah, kalau ekspornya lebih besar dari impornya, maka neraca perdagangan itu disebut dengan surplus. Tetapi kalau impor lebih besar daripada ekspor, maka neraca perdagangan disebut defisit atau mengalami kerugian. Nah, kalau ekspor itu sama dengan impor, maka itu disebut dengan balance, seimbang. Nah, di antara ketiga tadi, yang paling baik adalah ekspor harus lebih besar daripada impor. Di bidang sosial, nah, interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial itu berbeda. Bertemu. Nah, bertemu melalui apa? Melalui komunikasi. Nah, komunikasinya apa? Bisa saja dia tatap muka, bisa saja menggunakan teknologi lewat HP, Facebook, WhatsApp, dan seterusnya. Kalau kita lihat gambar ini adalah salah satu tari kecak, ya, yang ada di Bali. Nah, ini ditampilkan setiap malam minggu. Satu tiket itu 100.000. Nah, kapasitasnya ini adalah 200 kursi. Nah, kalau ini full, berarti sudah mempunyai penghasilan 200 juta. Belum yang lainnya. Ya. Nah, ini yang datang ini bukan hanya wisatawan dari mancanegara, tetapi wisatawan domestik juga. Karena masyarakat di Bali adalah mata pencariannya adalah di bidang wisata, ya, pariwisata. Ini contohnya. Budaya. Kemajuan teknologi transportasi itu juga mendukung terjadinya interaksi budaya, baik secara langsung maupun pertemuan antar masyarakat dengan budayanya secara fisik. Kemajuan teknologi komunikasi itu sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya, ya, dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh
banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Nah, seperti di bidang budaya lainnya, makanan China itu telah lama banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lainnya. Ya, bukan hanya makanan China, termasuk kita, kalau ada hari raya atau acara-acara tertentu, yang kita rindukan adalah masakan atau makanan sebagai ciri khas, ya, sebagai budaya yang tidak bisa kita lupakan, yang selalu kita rindukan. Ya. Nah, ini contoh, kalau kita lihat gambar itu adalah bakpao. Nah, bakpao ini adalah salah satu contoh makanan dari China. Nah, kalau di sana, ya, di negara China, itu isinya adalah daging babi. Tetapi kalau di daerah kita, karena masyarakatnya sudah heterogen, isinya bisa diganti dengan yang lain, ya, seperti diisi dengan sosis atau sayur mayur dan seterusnya, disesuaikan. Nah, kalau kita lihat gambar yang kedua, itu adalah capcay. Capcay itu juga sama, itu adalah masakan China. Ya, kalau dimakan panas-panas itu enak. Nah, bahan bakunya hanya sayur, kemudian siput, ya, politik. Ya. Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Ya. Adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Nah, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Ini interaksi atau pengaruh di bidang politik. Nah, kita lihat gambar. Kalau gambar itu adalah Partai Demokrat. Nah, di Indonesia itu baru Partai Demokrat. Tetapi di Amerika Serikat itu sudah lama. Jadi bisa saja kita meniru namanya Partai Demokrat yang ada di Amerika. Tetapi diadopsi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah kita masing-masing. Kemudian yang kelima itu di bidang pendidikan. Nah, modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa itu adalah pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di negara-negara berkembang, negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Nah, kalau kita lihat gambar, itu adalah pertukaran pelajar antara Indonesia dengan negara Jepang. Nah, sebagai rangkuman dari materi kita adalah beberapa pengaruh, perubahan dan interaksi yang terjadi antar negara terhadap berbagai aspek, ya, kelahiran, itu seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya.